Pada tahun 1927, ketika Hindia Belanda sepenuhnya hidup di bawah kendali kolonial, kamera Eropa masuk ke desa-desa di Jawa. Bukan sebagai tamu dan bukan pula sebagai pendengar, melainkan sebagai alat pencatatan kekuasaan. Film ini disutradarai oleh Willy Mullens dan diproduksi oleh Hak Film Den Haag, perusahaan yang secara rutin mengubah tanah jajahan menjadi tontonan visual untuk publik Eropa. Apa yang mereka sebut sebagai kehidupan desa sebenarnya adalah kehidupan yang sudah dipilihkan sudut pandangnya. Kamera tidak merekam penindasan, tidak merekam ketimpangan, tidak merekam siapa yang menguasai tanah dan siapa yang bekerja di atasnya. Yang direkam adalah rutinitas, cukup rapi untuk ditonton, cukup jinak untuk dikonsumsi, dan cukup sunyi agar tidak menggoyang kenyamanan kekuasaan. Kamera masuk ke rumah tangga pribumi, mengamati kerja harian, tatanan keluarga, dan kebiasaan hidup. Namun tanpa pernah memberi ruang bagi mereka untuk bercerita tentang dirinya sendiri. Inilah cara kolonialisme bekerja lewat gambar. Bukan dengan kekerasan yang tampak, tetapi dengan memilih apa yang layak diperlihatkan dan apa yang harus tetap tak terlihat. Film ini ditayangkan dalam bentuk aslinya. Bahasanya usang, sudut pandangnya timpang. Dan justru karena itulah ia penting. Failure Channel menghadirkan arsip ini bukan untuk mengenang, bukan untuk memuji, tetapi untuk membongkar bagaimana kehidupan rakyat direkam dan bagaimana penjajahan bisa terasa normal ketika dilihat lewat lensa kamera kolonial. Kebiasaan mengunyah sirih sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Nusantara jauh sebelum kamera kolonial datang. Dalam arsip ini, film menggambarkan sirih sebagai campuran daun, pinang, kapur, dan tembakau halus. Disebut sebagai tabak spruin, yang menurut sudut pandang Eropa dipakai untuk membersihkan bibir dan gigi, sekaligus dianggap sebagai pengganti kudapan ringan. Inilah cara masyarakat lokal menikmatinya. Sederhana, praktis, dan sudah menjadi bagian dari rutinitas harian. Kebiasaan ini bukan sekedar soal rasa. Sirih adalah budaya, bagian dari sopan santun, pergaulan, dan bahkan simbol penghormatan dalam berbagai tradisi. Arsip ini menjadi penting justru karena memperlihatkan bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat direkam dari sudut pandang luar. Sederhana, diam, dan tanpa penjelasan tentang budaya yang sebenarnya jauh lebih kaya. Inilah suasana jalan utama di sebuah desa Jawa pada masa kolonial. Ini menjadi pusat pergerakan masyarakat. Tempat orang melintas membawa hasil kebun, anak-anak bermain, dan warga menjalankan urusan sehari-hari. Lalu lintasnya sederhana, keranjang dipikul, barang dibawa dengan tenaga sendiri. Dan ritme hidup ditentukan oleh kerja harian, bukan oleh mesin. Di sisi kanan dan kiri, pagar bambu memisahkan jalan dari pekarangan rumah, menciptakan batas alami yang khas pedesaan Jawa. Bagi warga desa, jalan ini adalah ruang sosial, tempat bertemu tetangga dan menjalani aktivitas tanpa hiruk-pikuk kota. Namun bagi kamera kolonial, ini hanyalah pemandangan desa yang direkam dari kejauhan. Gambar bergerak tanpa suara, tanpa penjelasan tentang kehidupan di baliknya. Siapa yang bekerja, bagaimana mereka hidup, atau kondisi sosial yang mereka hadapi. Arsip ini memperlihatkan bahwa kerja, mobilitas, dan kehidupan harian rakyat sering dianggap biasa saja oleh penguasa kolonial. Padahal justru inilah tulang punggung masyarakat Jawa di masa itu. Di desa-desa Jawa, tukang cukur keliling merupakan bagian dari layanan sehari-hari masyarakat. Mereka bekerja berpindah tempat, biasanya di tepi jalan, di bawah pohon, atau di depan rumah warga. Kamera merekam aktivitas ini secara langsung di ruang terbuka. Bagi warga desa, layanan tersebut bersifat praktis. Biayanya terjangkau, pengerjaannya cepat, dan mudah diakses. Dalam film kolonial, aktivitas ini ditampilkan sebagai pemandangan yang dianggap berbeda dari kebiasaan di Eropa. Perbedaan tersebut kemudian disajikan sebagai objek visual. Di sekitar lokasi tampak aktivitas warga desa lainnya. Perempuan yang kembali dari pasar, anak-anak yang berjalan bersama, serta pekerja laki-laki yang membawa barang. Rekaman ini menunjukkan jalan desa sebagai ruang aktivitas bersama. Tempat berbagai kegiatan harian berlangsung secara bersamaan dengan pola yang teratur dan berulang.
Di belakang rumah, kamera kolonial merekam kandang kerbau, seolah hanya ingin menunjukkan kehidupan desa yang sederhana. Padahal, kerbau bukan sekadar hewan peliharaan. Ia adalah tulang punggung petani, tenaga utama untuk membajak sawah, menarik beban, dan menjalankan seluruh kegiatan bertani. Namun dalam arsip kolonial, semua itu ditampilkan tanpa konteks. Kerbau digambarkan seperti dekorasi eksotis, sementara kerja keras petaninya tidak pernah disebut. Mereka hanya direkam dari jauh, tanpa nama, tanpa suara, tanpa penjelasan bagaimana hidupnya bergantung pada hewan ini. Inilah pola lama dari kamera kolonial, menyorot benda dan pemandangan, tapi mengabaikan manusia yang membuat semuanya bekerja. Kandangnya terekam jelas, tenaganya dipakai, tapi kisah orang yang memeliharanya dan sistem yang membuat mereka bergantung pada kerbau sengaja dibiarkan hilang di luar bingkai. Arsip ini terlihat sederhana, tapi menyimpan pesan besar. Kolonialisme bukan hanya mengatur tanah dan hasil panen. Ia juga menentukan apa yang dianggap penting untuk diperlihatkan dan apa yang dibiarkan tidak terlihat. Inilah para petani yang keluar dari rumah dan berjalan menuju sawah. Rutinitas harian yang umum di desa-desa Jawa pada masa itu. Mereka bergerak dalam kelompok kecil dengan membawa peralatan sederhana seperti cangkul dan sabit. Sawah menjadi tujuan utama karena merupakan tempat pekerjaan dan sumber penghidupan mereka. Lingkungan tempat tinggal sederhana dengan dinding bambu, atap genteng, dan ruang rumah yang menyatu dengan aktivitas keluarga. Padi diambil dari lumbung penyimpanan dan dibawa ke tempat penumbukan. Proses penumbukan dilakukan secara manual dengan memasukkan padi ke dalam lesung kayu dan menumbuknya menggunakan alu untuk memisahkan bulir beras dari kulitnya. Setelah ditumbuk, beras ditampi untuk memisahkan dari sekam dan sisa kulit padi dengan gerakan ayunan dan aliran udara. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh para perempuan. Mereka menumbuk padi secara bergantian menggunakan pola gerakan yang teratur dan posisi tumbukan yang telah dikenal bersama. Pola tersebut menghasilkan irama kerja yang konsisten. Irama ini bukan untuk hiburan, melainkan untuk menjaga ketepatan, menghindari benturan alat, dan memastikan proses penumbukan berjalan efisien. Ketika bunyi tumbukan padi berubah menjadi nada yang teratur, warga desa mulai berdatangan. Suara alu yang naik turun bukan sekedar tanda pekerjaan berlangsung, tetapi juga menjadi panggilan alami yang membuat orang berhenti sejenak untuk melihat. Penumbukan padi memang kerja rutin, namun ritme alat yang dipukul bergantian menciptakan bunyi nada yang khas. Seolah menjadi musik yang muncul dari aktivitas sehari-hari. Dalam arsip ini, terlihat bagaimana perempuan desa bekerja berkelompok. Sementara anak-anak, orang tua, dan warga lain berkumpul di sekitar lesung untuk menyaksikan proses tersebut. Bukan karena itu sebuah pertunjukan, tetapi karena tempat penumbukan padi memang menjadi titik berkumpul masyarakat. Inilah gambaran ruang sosial desa. Kerja, interaksi, dan rasa ingin tahu bertemu di satu tempat yang sama. Semua berlangsung sederhana, apa adanya, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa pada masa itu. Setelah proses menumbuk padi selesai, mulai dari mengambil padi di lumbung, menumbuknya di lesung, hingga memisahkan beras dari sekam. Beras bersih itu kemudian dibawa menuju dapur. Perempuan yang bertugas di dapur mengambil alih proses berikutnya, karena pengolahan makanan memang menjadi bagian dari tanggung jawab domestik dalam struktur kehidupan desa Jawa pada masa itu. Di dapur, aktivitas berjalan terus-menerus. Beberapa perempuan menampi beras untuk memastikan tidak ada sisa sekam. Sebagian lainnya menyiapkan tungku tanah liat, kayu bakar, dan peralatan memasak sederhana. Setiap langkah dilakukan dengan cara yang sudah diwariskan. Dapur bukan hanya ruang memasak, tetapi menjadi pusat kegiatan rumah tangga. Anak-anak duduk atau bermain di sudut ruangan. Perempuan saling berbagi pekerjaan. Dan seluruh persiapan makanan dilakukan di area yang menyatu dengan ruang hidup keluarga. Inilah gambaran akurat mengenai dapur desa pada masa kolonial. Ruang yang sederhana namun berfungsi penuh. Arsip ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana kerja produksi di desa tidak berhenti di sawah atau di lesung.
Hasil panen harus diproses kembali di dapur sebelum akhirnya bisa menjadi makanan harian keluarga.